Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wingit Purbaning Tias Jati, nomor absen 18, nomor induk mahasiswa 1262012021160. Saya dari kelas PAI 4F. Pada video kali ini, untuk memenuhi tugas akhir semester 4, mata kuliah Statistika Pendidikan, saya akan memaparkan sebuah video analisis skripsi, di mana judul skripsi yang saya ambil pada video kali ini adalah pengaruh pemanfaatan media sosial terhadap minat dan hasil belajar SKI siswa kelas 8 di MTS Al-Huda Bandung Tulungagung. Skripsi ini disusun oleh Saudari Evidiana dengan nomor induk mahasiswa 17201163006. Baiklah, langsung saja memasuki video analisisnya. Langsung saja memasuki analisis skripsi. Yang pertama adalah rumusan masalah. Pada skripsi kali ini terbagi menjadi 4 rumusan masalah, atau terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana minat dan hasil belajar SKI siswa kelas 8 di MTS Al-Huda Bandung Tulungagung tahun ajaran 2019-2020. Yang kedua, adakah pengaruh pemanfaatan media sosial terhadap minat belajar SKI siswa kelas 8 di MTS Al-Huda Bandung Tulungagung tahun ajaran 2019-2020. Yang ketiga, adakah pengaruh pemanfaatan media sosial terhadap hasil belajar SKI siswa kelas 8 di MTS Al-Huda Bandung Tulungagung tahun ajaran 2019-2020. Yang keempat atau terakhir adalah seberapa besar pengaruh pemanfaatan media sosial terhadap minat dan hasil belajar SKI siswa kelas 8 di MTS Al-Huda Bandung Tulungagung tahun ajaran 2019-2020. Memasuki yang selanjutnya yaitu hipotesis. Pada penelitian ini terdapat 2 hipotesis. Seperti yang kita ketahui, hipotesis adalah kesimpulan sementara. Hipotesis yang pertama adalah hipotesis kerja atau H1 terjadi apabila A. terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemanfaatan media sosial atau X terdapat minat belajar terhadap minat belajar SKI siswa atau variabel Y1. Yang B, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemanfaatan media sosial atau variabel X terhadap hasil belajar SKI siswa atau variabel Y2. Yang kedua adalah hipotesis nihil atau kita sebut dengan H0. Terjadi apabila A. tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pemanfaatan media sosial atau variabel X terhadap minat belajar SKI siswa atau variabel Y1. Yang B adalah tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pemanfaatan media sosial atau variabel X terhadap hasil belajar SKI siswa atau variabel Y2. Selanjutnya, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian pada skripsi ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis kegiatan penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitian, baik tentang tujuan penelitian, sampel, sumber data, maupun metodologinya. Yang selanjutnya, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian korelasional. Penelitian korelasional adalah penelitian yang diajukan untuk mengetahui hubungan suatu variabel dengan variabel-variabel lain. Hubungan antara satu dengan beberapa variabel lain dinyatakan dengan besarnya koefisien korelasi dan keberartian atau signifikansi secara statistik. Variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas atau independen. Pada penelitian ini adalah pemanfaatan media sosial atau X. Jadi pada penelitian ini, media sosial disebut variabel X atau variabel bebas, independen. Yang kedua adalah variabel terikat atau dependen. Pada penelitian ini, variabel terikatnya atau variabel dependen adalah minat belajar Y1 dan hasil belajar Y2.
Yang selanjutnya populasi, teknik sampling, dan sampel penelitian. Pertama, populasi. Apa sih populasi itu? Populasi adalah kelompok besar dan wilayah yang dijadikan lingkup penelitian. Jadi populasi adalah suatu kelompok yang kita jadikan sebagai tempat penelitian kita atau lingkup penelitian kita. Pada penelitian kali ini populasinya adalah kelas 8 dengan rincian terdapat 4 kelas 8 mulai dari kelas A, B, C, dan D, sehingga total siswa dari kelas 8 di MTS Al-Huda Bandung Tulungagung adalah 102 siswa. Selanjutnya teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan probability sampling dengan teknik proportionate stratified random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang digunakan apabila populasi mempunyai anggota yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Jadi teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Sampel itu diambil dari populasi penelitian kita. Yang selanjutnya adalah sampel. Sampel itu sendiri adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi sampel di sini adalah sebagian dari populasi yang kita gunakan sebagai penelitian. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Isaac dan Michel yang berdasarkan taraf signifikan 5%, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 78 siswa. Selain itu juga menggunakan rumus proportionate stratified random sampling. Dengan hasil rincian, dari kelas A, B, C, dan D diperoleh total 78 siswa. Jadi pada penelitian kali ini kita tidak meneliti dari 102 siswa di kelas 8, namun kita hanya mengambil 78 siswa sebagai sampel. Yang selanjutnya adalah analisis data. Pada analisis data ini saya tidak akan menganalisis seluruh data, saya hanya menganalisis beberapa data yang sudah saya pahami. Untuk selanjutnya, mari kita lihat videonya. Oke, untuk analisis data, yang pertama kali kita lakukan adalah uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas instrumen dilakukan untuk mengetahui valid atau layak tidaknya instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama kali diuji kevalidannya adalah pemanfaatan media sosial. Kita mengujinya menggunakan SPSS 16 dengan angket sejumlah 32 butir dan diujikan kepada 78 responden, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Bagaimana cara memperoleh hasil ini? Kita langsung saja menuju lampiran yang disediakan oleh penulis. Di sini terdapat data mentah dari angket atau kuesioner yang diisi oleh 78 responden kita atau siswa kelas 8. Mengenai data mentah pemanfaatan media sosial, terdapat 78 responden, 32 item atau butir soal. Nah, langkah yang pertama adalah kita kopas semua data ini kecuali nomor responden sama nomor itemnya. Kita copy semua dari item pertama sampai ke totalnya. Kemudian kita paste ke SPSS pada bagian data view sehingga diperoleh data sebagai berikut. Ini adalah hasil kopian saya tadi. Yang selanjutnya kita masuk ke variable view. Di sini terdapat 33 item dengan item 1 sampai 32 sebagai butir soal, sedangkan yang ke-33 adalah skor totalnya. Langkah yang pertama yang kita lakukan di variable view adalah mengubah nama. Kita ubah namanya menjadi item, kita ubah menjadi item 1. Kita gunakan titik, jangan menggunakan spasi karena tidak bisa.
item 1, item 2, dan seterusnya. Kita percepat saja. Untuk yang terakhir, bagian 33 kita ubah menjadi skor total. Baiklah, sebentar kita ubah terlebih dahulu yang bagian atas. Baiklah, ini sudah saya ubah mulai dari item 1 sampai dengan item ke-32. Bagian desimal tadi kan 2, di sini tertera angka 2, kita ubah menjadi 0. Tadi kita jumpai seperti ini, kita ubah menjadi 0. Nah, setelah hal ini terubah semua, kita ke analyze. Setelah analyze, kita ke correlate. Setelah correlate, kita ke bivariate. Nah, kita kontrol A. Kita ubah dari kiri ke kanan semua. Setelah kita ubah ke kanan, kita klik percent to tilde dan flag significant correlation. Kita oke. Sekarang kita tunggu hasilnya. Diperoleh hasil sebagai berikut. Ini item 1 sampai dengan item 32 dan skor total mulai dari responden 1 sampai dengan responden ke 78. Nah, mana yang data yang kita lihat? Yang kita lihat adalah data bagian pojok sini, pojok kanan atas ini 0,645, 0,460. Kita cocokkan dengan tabel yang disediakan oleh penulis. Yang pertama 0,645, 0,460 seperti tadi. Nah, dasar pengambilan kevalitannya adalah membandingkan antara R hitung dan R tabel. R hitung itu kita ambil dari sini tadi, yang bagian pojok atasnya, bagian skor total. Terus R tabelnya adalah sebagai berikut. R tabel kita peroleh ini sesuai ketentuan, di mana kita menggunakan N-nya 5%, di mana N 5% itu kita sesuaikan pengambilannya dari jumlah butir soal kita atau item kita sebanyak 32, sehingga diperoleh R tabel 0,223. Kita bandingkan dengan R hitung. Apabila R hitung nilainya lebih besar daripada R tabel, kita ambil keputusan valid. Begitupun seterusnya, 0,460 lebih besar daripada 0,223, kita nyatakan valid. Sehingga kita peroleh hasil sebagai berikut. Dari semua total item, 32 item, dinyatakan valid semua. Selanjutnya, perhitungan uji validitas minat belajar juga sama. Seperti kita menguji kevalitan pemanfaatan media sosial. Saya rasa tidak perlu dijelaskan, langsung saja. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas kita menggunakan data yang sama dengan uji validitas kita. Yang kita lakukan adalah analyze. Setelah analyze, kita cari scale. Setelah scale, reliability analyze. Nah, kita kontrol A lagi. Kita masukkan item 1 sampai item 32 tanpa mengikutkan skor total. Aduh, mohon maaf. Kita masukkan. Nah, kecuali skor totalnya kita kembalikan. Nah, sudah masuk item 1 sampai 32. Selanjutnya adalah bagian statistik, mohon maaf.
kita ketik ANOVA-nya non scale of item. Oke, kita continue. Nah, ini kita centang terlebih dahulu, terus kita non, bagian ANOVA kita non, terus continue. Continue kita oke. Sehingga dihasilkan reliability sebagai berikut. Ya, ini bagian Chromback alpha-nya kita peroleh 0,852 dari 32 item. Kita cocokkan. Nah, ini juga sebesar 0,852 bagian bagian reliabilitas pemanfaatan media sosial yang kita uji tadi, sehingga kita nyatakan data ini reliable karena 0,852 lebih dari 0,223. Baiklah, saya rasa segitu penjelasan yang sudah saya pahami. Memasuki uji persyaratan, yang pertama uji normalitas. Uji normalitas ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa distribusi penelitian tidak menyimpang secara signifikan dari distribusi normal. Pengambilannya adalah dikatakan normal apabila signifikannya lebih dari 0,05 dari hasil SPSS karena keminiman data mentah yang disediakan oleh penulis. Jadi saya tidak bisa menjelaskan uji normalitasnya melalui SPSS. Kita lihat pada bagian signifikansinya diperoleh 0,54, 0,574, di sini 0,574, sehingga data ini melebihi 0,05. Jadi pemanfaatan media sosial dinyatakan berdistribusi secara normal. Begitu juga kita lihat dengan minat belajarnya lebih dari 0,05, hasil belajar juga lebih dari 0,05. Sehingga pada uji normalitas ini, baik variabel X, variabel Y1 maupun Y2 dinyatakan berdistribusi secara normal. Selanjutnya uji linearitas. Uji linearitas ini patokannya juga sama. Dikatakan linear terhadap variabel terikat jika nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05. Kita lihat dari hasil SPSS ini, minat belajar memiliki signifikan sebesar 0,52. Nah, ini 0,52 bagian minat belajar dan hasil belajar memperoleh 0,104, sehingga ini dikatakan linier karena sama-sama melebihi 0,05. Selanjutnya uji homogenitas. Yang pertama uji homogenitas varian. Uji homogenitas varian ini kita memperoleh data 0,106 dengan 0,068 yang signifikasinya melebihi 0,05, sehingga memiliki varian yang homogen atau sama, dinyatakan memiliki varian yang sama atau homogen. Yang kedua adalah uji homogenitas matriks varian atau kovarian. Bagian box M menunjukkan data 59,756 dengan signifikannya 0,513 lebih dari 0,05. Dengan demikian bahwa matriks kovarian matar variabel
independen adalah sama, sehingga asumsi MANOVA dan analisis MANOVA bisa dilanjutkan. Ini melebihi, lagi-lagi signifikannya melebihi 0,05, sehingga diasumsikan MANOVA dan analisis MANOVA bisa dilanjutkan. Yang selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Pengujian ini kita lihat apakah hasil signifikannya dinyatakan signifikan jika signifikannya kurang dari 0,05. Yang pertama mengenai media sosial terhadap minat belajar SKI siswa. Dari tabel kita ambil bahwasanya signifikannya menunjukkan 0,006. Dinyatakan kurang dari 0,05 sehingga menunjukkan H1 diterima dan H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwasanya media sosial berpengaruh terhadap minat belajar SKI siswa. Yang kedua, pada data signifikasinya ditunjukkan signifikan 0,032 kurang dari 0,05 sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwasanya media sosial berpengaruh terhadap hasil belajar SKI siswa kelas 8 di MTS Al-Huda, Bandung Tulungagung. Terima kasih. Baiklah, dari hasil analisis tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya media sosial berpengaruh terhadap minat dan hasil belajar SKI siswa kelas 8 di MTS Al-Huda Bandung Tulungagung. Demikian hasil pemaparan materi saya pada kesempatan kali ini. Saya memohon maaf karena masih banyak kekurangan pada video saya ini, mulai dari analisis data yang belum tuntas, dari faktor penunjang pembuatan video yang belum maksimal. Saya memohon maaf. Saya undur diri. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.